Oke, kita mulai ya bahasan kali ini. Buat lo yang ngikutin skena musik independen, pernah nggak sih lo lagi iseng gitu scrolling bio Instagram band favorit lo, yang mungkin dulu lagunya paling kenceng teriak anti komersialisme, tahu-tahu sekarang ada link ke keranjang Shopee. Iya. Isinya apa? Iya, kaos band, kaset, mungkin ada tote bag segala macam. Agak ironis ya, tapi kayaknya udah biasa banget kita lihat sekarang. Udah jadi pemandangan umum lah ya. Nah, kali ini nih kita mau coba bongkar fenomena idealisme ketemu UMR ini. Atau istilahnya, kapitalisme versi anak band. Kita nemu tulisan yang oke banget sih jujur, kayak curhatan temen gitu, ngebahas dilema ini dari sudut pandang orang dalam skena. Betul. Dan yang penting dicatat nih dari awal, ini tuh bukan sekedar soal bandnya berubah atau udah nggak idealis gitu aja. Seringnya ini lebih kayak respons mereka terhadap tekanan ekonomi yang emang ya nyata gitu buat musisi independen. Bener juga sih. Jadi tujuan kita di sini ya coba memahami gimana sih dinamika antara jaga api idealisme, indie, itu tetap nyala, tapi ya sambil tetap bisa bayar tagihan, bisa terus berkarya di tengah realita ekonomi, gitu kan? Nah, ngomongin soal realita, sumber kita ini punya cerita yang jujur bikin ketawa tapi miris gitu. Bayangin ya, ada temen si penulis, dia ini mantan vokalis band Greencore, tahu kan musik cadas yang isinya marah-marah mulu? Iya, And terus? sekarang dia jualan sate taichan. Alasannya biar tetap real katanya, nggak jual musik. Oke. Tapi pas lo lihat gerobaknya, ada spanduk gede tulisannya sate taichan dengan DIY ethos. Serius, DIY ethos buat sate. Iya, semangat do it yourself yang jadi jantungnya skena itu, tapi dipakai buat jualan sate. Belum cukup nih, setiap beli sate dapat bonus stiker demo CD band grindcore-nya yang udah bubar. Astaga. Ini jualan sate apa? Apa ya? Marketing band postmortem? Batasnya jadi absurd banget kan? Itu contoh ekstrim, tapi bagus banget sih buat nunjukin betapa kaburnya batas itu. Jadi di titik mana gitu semangat independen cuma jadi gimmick pemasaran. Sumbernya juga nyinggung soal band yang jualan hoodie, harganya lumayan, tulisannya anti-commercial. Nah, ini nih. Itu satir apa emang udah nggak sadar diri gitu ya? Kalau dipikir-pikir lagi, ini jadi kayak versi lain dari influencer ya, nggak sih? Mereka pakai filter estetik, anak band pakai distorsi gitar. Bener. Mereka cantumin kode promo di caption, band cantumin link donasi atau link toko online di deskripsi video YouTube. Polanya mirip, mediumnya aja yang beda. Persis. Terus kalau udah kayak gitu, apa dong ukurannya band itu masih indie sejati? Sumber kita nyeletuk sambil bercanda gitu, coba aja cek bio Instagram bandnya. Gimana tuh? Kalau nggak ada link Tokopedia, Shopee, atau platform jualan lain, wah, mungkin mereka masih megang teguh idealisme. Oke. Atau ya kemungkinan kedua, mereka belum punya duit aja buat beli printer thermal resi pengiriman. Atau itu bisa jadi. Atau yang lebih pang, katanya sih band yang nolak keras masuk Spotify atau platform streaming mainstream, itu katanya udah 80% lebih pang. Nah kan, standarnya jadi aneh gitu ya, dan subjektif banget. Banget. Nah, ini menarik karena nyentuh inti persoalannya. Pada dasarnya gini, untuk bisa terus berkarya di skena itu, suka atau nggak suka, ya butuh modal. Nggak bisa dipungkiri ya. Mau bikin zin, majalah independen fotokopian, itu ya perlu kertas, perlu ongkos cetak. Mau rekaman lagu baru, bayar sewa studio kan nggak bisa pakai semangat doang. Iya juga ya. Mau tur kecil-kecilan antar kota, naik mobil van butut, bensinnya nggak gratis kan? Uang, yang dulu mungkin dilihat sebagai simbol sistem yang harus dilawan, sekarang malah jadi semacam bahan bakar buat mesin perlawanan itu sendiri istilahnya. Jadi ini bukan lagi soal hitam putih masuk sistem atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya bertahan di dalam sistem itu tanpa kehilangan arah gitu. Berarti emang kompromi itu kayaknya nggak terhindarkan ya. Kayak sumbernya bilang tadi, semangat aja nggak cukup buat bayar listrik tempat latihan atau beli senar gitar yang putus melulu. Iya betul. Jadi pertanyaannya geser nih, bukan lagi jual atau tidak, tapi lebih ke gimana caranya tetap waras dan relevan di tengah keharusan finansial ini gitu ya. Tepat sekali. Dan sumbernya ngasih perspektif yang menarik sih menurut saya. Skena itu nggak harus jadi ruang yang steril sama sekali dari transaksi ekonomi. Yang penting katanya, ada batasnya.
jangan sampai kebablasan juga. Maksudnya gimana tuh? Ya jangan sampai misalnya jualan paket bundling rilisan fisik plus obat kuat gitulah. Hahaha, ya kali. Esensinya kan menjaga agar tujuan utama tetap berkarya dan berekspresi, bukan semata-mata cari profit. Jadi, ketika akhirnya sebuah band punya rekening bank atas nama band buat ngatur pemasukan dari merch atau gig, ya itu bagian dari adaptasi kan? Sumber kita malah bilang, saat itulah lo jadi kayak Neo versi distro lokal. Sadar udah masuk matriks, tapi mencoba bergerak di dalamnya dengan cara sendiri. Oke. Jadi kesimpulannya nih buat lo yang lagi dengerin, kalau lo masih percaya musik itu bisa jadi senjata, ya ingat, senjata itu butuh peluru. Benar. Dan di zaman sekarang, peluru itu seringkali ya bentuknya dana. Nggak ada yang salah kok dengan cari cara buat mendanai karya lo. Entah lewat jualan kaos, stiker, apapun lah yang relevan. Yang penting semangat awal kenapa lo mulai main musik, kenapa lo milih jalur independen, itu jangan sampai hilang ketelan sama invoice tagihan. Menerima realita finansial itu bagian dari proses pendewasaan juga di skena. Dan sebagai pemikiran penutup ya, ada kutipan Pamungkas dari sumber ini yang menurut saya nusuk banget. Katanya gini, uang emang nggak bisa beli kebahagiaan. Klasik. Tapi uang bisa beli baterai mic cadangan pas manggung, bisa bayar sewa studio buat jamming sampai pagi, bisa beli gorengan buat ganjel perut pas soundcheck. Iya juga sih. Nah, bukankah hal-hal itu buat anak skena adalah bentuk kebahagiaan yang sangat nyata? Wah, dalam juga ya. Mungkin ini saatnya buat kita semua, termasuk lo yang dengerin, buat coba refleksi sedikit. Di mana sih garis batas personal kita antara idealisme murni dengan pragmatisme yang emang dibutuhkan buat terus hidup dan berkarya? Di bidang apapun lah yang kita tekuni.